meditasi, kita bisa ignore sudah. Sudah bisa ignore dan kita sudah bisa bisa dibilang menerima apa adanya gitu. Dengan tidak terganggu kondisi di luar. Gitu. Artinya kita udah siap mental. Ya. Nah, nanti ya mungkin balik lagi kita memang perlu tempat ideal bermeditasi. Ya, kita perlu untuk kondisi awal. Tapi kalau kita sudah mahir, ya kadang kita nggak ketemu kondisi ideal. Akhirnya ya bermeditasi ketika misalnya di sebelah atau di gedung sebelah itu lagi pembangunan, lagi potong kayu, potong ini semua, ya udah nggak ada tempat meditasi lain lagi, ya udah berdamai sama diri sendiri. Lagi potong misalnya potong seng atau ya udah mau bagaimana, akan kedengaran beatnya, beat jantung kita pun akan deg dug deg dug. Ya akhirnya deal dengan diri sendiri, sabar sabar karena semua ya ini bagian dari latihan yang harus lebih ekstra gitu. Terima. Sebenarnya gangguan dimanapun bisa terjadi, bahkan suara alam pun itu kalau memang kita perhitungkan sebagai jadi gangguan bisa saja ya. Tapi kadang orang akan lebih tidak suka kalau gangguan itu disebabkan oleh manusia. Pada alam sendiri juga gangguan. Kalau misalnya kayak seperti suara hujan, suara hujan kena kena atap seng atau kena genting, itu kalau hujannya gede, itu sebenarnya gangguan. Tapi kita bisa bisa memakluminya, gitu, bertahan. Hmm. Ya kan, nah ya ya artinya kita bisa nerima, ya sudah, mau hujan mau bagaimana gitu kan. Tapi begitu dengar orang ngobrol, orang ini kadang, aduh kok ganggu sekali, padahal itu dua hal yang sama, cuman ya artinya suara yang sensasi yang terdengar tapi objek yang berbeda saja. Nah, harusnya kita menyikapinya dengan hal yang sama. Ya, masalahnya juga berikutnya, kalau ngobrol kita ngerti gitu ya, itu yang kebawa pikiran kita. Nah, jadi bikin kebawa sama alur cerita mereka gitu. Kalau suara-suara gitu kan ya ya udah suara aja. Tapi harusnya sikap mental kita yang harus kita bangun. Ya udah belajar untuk ya, lama-lama akan bisa terbangun. Nah, itu salah satu bentuk ya peningkatan dalam meditasi kalau kita udah bisa ignore atau kita hanya taunya objek meditasi aja apapun kondisinya. Bisa Anda coba pilah-pilah ya, dipilih yang mana yang kira-kira memang nggak mengganggu. Ya, kalau yang mengganggu sebaiknya di skip aja, itu oke juga. Itu salah satu cara kita juga. Jadi kita yang harus lebih paham diri sendiri ya. Karena mungkin akan berbeda kapasitas masing-masing orang gitu ya. Nah, itu jadi kita yang harus pahami diri sendiri kira-kira mengganggu atau enggak. Kalau mengganggu kita bisa terima atau enggak, kita bisa siap atau enggak. Nah, itu berikutnya lagi. Dengan begitu, itu kalau memang kita memang mau meditasi ya kita harus pahami itu juga dengan baik. Ya, itu udah tahan mental, Anda ya bisa coba. Banyak cerita gitu ya, banyak cerita dan juga meditator. Jangankan baca berita, baca teori tentang dhamma aja waktu meditasi kadang mengganggu. Kalau kita lagi asik meditasi gitu, bisa dikatakan lagi intensif, kita baca dhamma yang lain, itu bisa keputar-putar di kepala kita dhamma yang kita baca gitu. Teori-teori kadang itu bisa keluar lagi. Dan dalam konteks itu, ya itu bukan objek meditasi dan itu jadi gangguan. Walaupun dhamma itu sendiri. Ya, seperti itu. Karena itu konteksnya bukan objek meditasi kita. Kita lagi diarahkan untuk ke objek meditasi, komitmen. Saat itu teorinya
cuma amati objek meditasi Anda saja. Itu teori saat itu yang dipakai. Tapi dhamma yang lain, anicca, wata, sangkara, misalnya upada, damina, itu kan kata-kata dhamma, tapi ternyata muncul. Wah, kita harus berperang itu. Ya, mungkin ada orang yang berpikir ini Dhamma Buddha harus direspek. Jadi begitu dia ngambil napas muncul parita, oh langsung ikutin baca parita. Satu parita. Itu lari dari objek meditasi Anda. Anda nggak komit saat itu ya kan? Nah, ingat anapanasati, mengetahui napas masuk, napas keluar, menyadari napas masuk, napas keluar, melihat napas masuk, napas keluar, mengingat napas masuk, napas keluar. Begitu Anda ingat baca parita satu-satu parita, Anda sudah lari dari objek meditasi. Anda bukan latihan anapanasati, berarti merenungkan parita itu sendiri. Ya, ini kita harus mahir, kita harus bijak di sini. Bukan kita anti juga, bukan artinya kita harus kaku, harus meditasi itu dhamma nggak bagus, enggak. Tapi harus komit, kita harus bijak ya. Saya sedang meditasi anapanasati atau objek yang lain. Komit di sana. Pahami, oh ya, ini bukan objek meditasi, walaupun dhamma yang lain. Ya, saya harus bertahan di sini. Oke. Presisi lagi, set ke satu poin.